dan APBN dan sebagainya lah. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Tetapi persoalannya kemudian menurut saya ya ini memang harus dijelaskan kepada masyarakat, menurut saya loh ya, harus dijelaskan kepada masyarakat mengenai apakah betul asumsi-asumsi ini, dan pemerintah harus secara transparan menjelaskan kepada publik dan mengedukasi pula kepada publik akan pentingnya keikutsertaan sebagai anggota BPJS. Dan lain lagi juga di masyarakat ini kan mengenai asuransi kesehatan kan tidak hanya BPJS, Mas, juga ada lembaga-lembaga lainnya, swasta lainnya yang memang menyelenggarakan asuransi kesehatan. Nah ini apakah nanti tidak menimbulkan semacam perilaku diskriminatif juga di lapangan? Itu juga harus dijelaskan secara fair, Mas, karena itu. Ya. Saya itu. Baik, Anda tadi menyampaikan bahwa ini adalah kebijakan yang memang minim edukasi dan juga minim sosialisasi. Jika kemudian edukasi dan juga sosialisasinya dilakukan secara baik, begitu masyarakat sudah banyak tahu mengenai hal ini, apakah ini menjadi serta-merta menjadi sebuah alasan mengapa kebijakan ini bisa diterapkan? Tentunya mengingat beberapa hal yang Anda tadi sampaikan, bahwa ini minim solusi, bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang nantinya akan merugikan masyarakat menengah ke bawah. Iya, kalau itu sudah melalui sosialisasi, melalui istilahnya konsultasi publik, kan di situ kan sosialisasi itu kan ada satu secara kebijakan publik ya, satu mengenai komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan secara benar apa itu manfaat BPJS, ya kan? Bagaimana BPJS Anda itu ikut BPJS itu pentingnya apa, urgensinya apa, kan itu penting. Yang kedua kan informasi mengenai berapa lama Anda mendapatkan BPJS, kemudian bagaimana nanti Anda iurannya seperti apa, kalau iurannya tidak punya harus bagaimana, kan harus dijelaskan itu. Yang terakhir yang menurut saya edukasi, Mas, ketiganya. Jadi edukasi, mengedukasi masyarakat akan kepatuhan, akan kepatuhan kedisiplinan di dalam soal BPJS ini dalam berbagai aktivitas layanan publik. Saya rasa itu, Mas. Sebagai bagian dari masyarakat, saya tentu saja ingin mengetahui sebetulnya jika kemudian saya memang harus memiliki BPJS Kesehatan. Katakanlah posisinya saya belum punya BPJS Kesehatan. Melihat dari layanan BPJS Kesehatan sendiri, menurut Anda apakah ini menjadi sebuah alasan kuat sehingga kemudian masyarakat, oke, saya harus punya BPJS Kesehatan karena saya memerlukan ini. Tapi kalau dilihat dari keprimaan pelayanannya menurut Anda seperti apa? Iya, menurut saya kan selama ini memang sudah ada peningkatan ya dalam layanan mengenai BPJS. Memang ini dua hal. Yang pertama bahwa pelayanan di tingkat rumah sakit ini kan jujur saja ada yang memang belum optimal, Mas. Jadi ada banyak rumah sakit yang seringkali istilahnya mempermainkan ataupun istilahnya membuat masyarakat kecewa, tidak puas dalam layanannya bagi mereka-mereka yang beranggota BPJS. Nah ini kan harus, yang menurut saya layanan ini yang harus segera dibenahi. Kemudian juga terkait mengenai yang kedua mengenai sanksi bagi rumah sakit yang selalu tidak memberikan layanan yang baik atau layanan yang optimal kepada masyarakat yang mereka kategori anggota ini BPJS. Itu yang penting juga. Yang ketiga ya tentu bagaimana kemudian masyarakat juga tahu mengenai pengelolaan dana BPJS ini sehingga bermanfaat untuk ini dan masyarakat akan merasa bangga, setidaknya kan itu. Dan yang penting pula di sini adalah karena itu merupakan kewajiban dan masyarakat akhirnya sadar dan akan mematuhi bahwa kesehatan itu adalah utama paling sejak masa pandemi ini. Dan masyarakat sebenarnya kan ingin layanannya itu ketika mereka sakit itu maunya kan all, Mas, semuanya. Jadi semuanya dibiayai oleh pemerintah atau biayai oleh BPJS itu. Ya. Nah, nanti bagaimana kalau kemudian ternyata karena Anda sakitnya parah, Anda harus dioperasi, harus apakah harus ada penambahan biaya atau bagaimana, itu kan harus jelas juga. Kemudian juga yang terakhir menurut premi bagi mereka yang tidak mampu itu seperti apa? Ini aturannya belum ada, Mas, belum ada yang jelas gitu ya. Jadi kalau mereka tidak mampu, tidak punya uang, itu harus bagaimana kan gitu. Ini kan harus juga dicari solusinya, Mas, karena kalau tidak nanti itu tadi judulnya jadi istilahnya jalan buntu kan, masyarakat harus melakukan membayar sementara dia harus melakukan transaksi, sementara harus berhadapan dengan syarat BPJS yang mereka tidak mampu. Ya, ada beberapa hal lain yang kemudian kita akan terus ulik, Pak Trubus, mengenai kebijakan ini. Bersama Bapak Trubus ada beberapa informasi grafis yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah yang pertama mengenai jumlah peserta jaminan kesehatan nasional. Untuk jumlah peserta jaminan kesehatan nasional realisasi per 31 Desember 2021 sebanyak 235 juta jiwa atau 86% dari total penduduk.
Sementara untuk target RPJMN 2024 jumlahnya yaitu adalah mencakup 98% penduduk. Dan berikutnya adalah mengenai defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Kami capture datanya dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Defisit tertinggi adalah terjadi tahun 2019 dengan defisit mencapai 13 triliun rupiah. Namun kemudian defisit berkurang di tahun 2020 menjadi 6,36 triliun rupiah. Dan sementara itu untuk pendapatan iuran BPJS Kesehatan dari 2014 hingga 2019 seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi secara pendapatan iuran ini kemudian menunjukkan tren yang terus meningkat di tahun 2019 ini kemudian paling tinggi sebanyak 111,75 triliun rupiah. Oke, kami kembali berbincang bersama Pak Trubus. Pak Trubus, dari data-data yang tadi sudah disampaikan, satu hal yang cukup menarik adalah mengenai defisit BPJS Kesehatan sendiri, yang memang kalau secara tren di tahun 2019 ke tahun 2020 defisitnya turun gitu. Apakah ini yang kemudian menguatkan asumsi bahwa ada kebijakan mandatori jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan publik harus memiliki BPJS Kesehatan karena untuk menutupi defisit ini? Analisa dari Anda seperti apa, Pak Trubus? Menurut saya sih adanya penurunan terhadap defisit itu sendiri dan defisitnya juga masih cukup tinggi ya menurut saya, itu memang kemudian dengan adanya kebijakan ini setidaknya akan tercover, Mas. Jadi dugaan itu sangat mungkin terjadi karena apa? Kekurangan atau defisit ini akan menjadi kendala di dalam peningkatan layanan, Mas. Karena itu dengan kewajiban masyarakat istilahnya mandatori itu untuk menjadi anggota BPJS otomatis akan menutup daripada defisit ini. Karena kalau terus defisit kan mesti layanannya tidak akan optimal. Karena itu kita percaya bahwa dengan masyarakat makin banyak terlibat atau ikut peserta dalam BPJS, persoalan-persoalan internal terkait dengan pengelolaan anggaran, pengelolaan dana itu bisa tercover dengan baik. Nah, kita meminta memang nantinya setelah mengalami perbaikan ini ke depannya sampai 2024 setidaknya target itu kemudian tata kelola dari BPJS ini makin ditingkatkan, Mas. Jadi kelola kan lebih transparan, akuntabel gitu, masyarakat juga bisa mengakses seperti apa sih penggunaannya gitu kan. Jadi itu yang penting. Kemudian yang kedua ya tentu layanan publiknya, Mas. Layanan publiknya ini makin ditingkatkan lagi. Jangan lagi ada kisah-kisah istilahnya menyedihkan dari para pemegang kartu BPJS yang seperti bola pingpong atau dan kebijakan tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini juga perlu ditingkatkan karena seperti di Thailand itu sudah tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, semuanya sama. Nah, ini penting juga dilakukan mungkin di Indonesia juga sehingga nanti tidak ada kategori istilahnya ini pejabat, ini priayi atau ini golongan borju atau ini golongan tidak mampu. Nah, ini harus juga mendapatkan layanan yang sama sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 kita. Baik, kualitas pelayanan dari rumah sakit ke peserta BPJS, apakah ini memang juga tergantung dari lancar atau tidaknya pelunasan biaya talangan lah yang sebelumnya ditalangi dulu oleh rumah sakit kepada pasien. Dari BPJS Kesehatan sendiri sebetulnya sudah baik belum sih sehingga itu kemudian men-trigger rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan gitu. Kalau bayarnya lancar ya secara kualitas juga mereka bisa deliver. Analisa dari Anda seperti apa, Pak Trubus? Iya, menurut saya ini memang satu persoalan di mana kemudian banyak rumah sakit itu dulu ya itu tidak mau melayani peserta BPJS secara optimal atau bahkan cenderung menolak juga banyak. Ini setidaknya nanti dengan karena persoalannya waktu itu memang masalah ini dana talangannya itu yang tidak dibayar kan. Jadi banyaknya tunggakan dan banyaknya ya persoalan-persoalan yang terkait dengan ketidakpastian itu yang menyebabkan para pengelola rumah sakit ya manajemen rumah sakit akhirnya melakukan istilahnya birokrasi yang menghambat-hambat bagi mereka yang menerima anggota BPJS yang ingin mendapatkan layanan di rumah sakit. Itu persoalan itu, Mas. Jadi tentu ini kita berharap dengan adanya kelancaran ini anggaran atau kelancaran dana talangannya itu, maka nanti layanannya akan lebih baik sehingga nanti tidak ada keluhan rumah sakit merasa
dirugikan terus ya dengan adanya BPJS. Nah, ini kisah-kisah seperti itu atau cerita-cerita seperti itu harus dipupus habis gitu. Jadi ini kan semua masyarakat harus menjadi anggota BPJS kan berarti semua harus ikut premi, sementara preminya naik terus Mas. Lah itu menjadi masalah kan. Jadi sementara layanannya nggak meningkat. Lah ini akan menjadi problem di kemudian hari saya rasa. Ya, narasi normatif kemungkinan akan disampaikan oleh pemerintah mengenai reasoning ataupun mungkin alasan dibalik kebijakan mandatori BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat wajib jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan publik. Salah satu narasi normatif tersebut adalah mungkin ini untuk memperluas layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, saya kemudian ingin meminjam analisa Anda, Pak Trubus. Menurut Anda, apa sih sebetulnya yang membuat pemerintah kayaknya ingin segera melakukan ataupun menerapkan kebijakan mandatori yang top down ini? Iya, kalau saya melihat sih pemerintah melihat bahwa sudah 8 atau 9 tahun lah ya, sudah ada BPJS ini belum bisa mengakar ke masyarakat dan di masyarakat sendiri masih banyak yang tidak tahu apa itu BPJS gitu ya. Jadi ini kelihatannya pemerintah kemudian mendorong kepada kementerian dan lembaga, ada 30 kementerian dan lembaga sesuai dengan Inpres nomor 1 itu yang harus memberikan syarat ya di dalam layanannya, menyertakan yang namanya fotokopi keanggotaan BPJS aktif. Nah, ini memang dalam hal ini tentu pemerintah lebih menekankan kepada bagaimana kemudian di dalam BPJS sendiri harus memperbaiki citranya, Mas, memperbaiki ya performanya lah setidaknya di dalam memberikan layanan, dan jangan lagi ada kisah-kisah yang cerita-cerita yang pilu itu di mana kemudian mereka di daerah nantinya ini harus dipikirkan. Yang kedua menurut saya memang gini, Mas, harus juga dipikirkan kalau mereka ini yang tidak mampu ini apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memberikan subsidi, Mas, memberikan bantuan. Ya ini yang penting karena kalau enggak tetap aja ini nanti enggak akan jalan. Artinya masyarakat bawah menengah sudah bisa dipastikan seperti itu ya, Pak? Iya, jadi kalau enggak ada ini enggak bisa, mereka akan mampu. Apalagi kan preminya setiap tahun naik itu kan. Lah kalau naik terus itu otomatis meskipun BPJS sudah ada istilah PBI, istilahnya penerima bantuan iuran, tapi kan ini harus dijelas seperti apa cakupan lingkupnya dan sekaligus bagaimana kemanfaatan yang diperoleh dari orang yang menerima PBI itu. Ini kan harus clear juga. Jadi dalam hal ini jangan sampai kemudian mewajibkan semua harus menjadi anggota BPJS, tetapi di satu sisi kemudian masyarakat sendiri tidak memperoleh manfaat yang optimal atau tidak memperoleh manfaat yang diharapkan. Yang ada aja nanti kekecewaan, dan ini persoalannya kan persoalan public trust, Mas. Jadi nanti kita khawatir adalah pemerintah menuju istilahnya masyarakat yang menurunlah public trust-nya gara-gara soal ini, karena bagaimana juga ini persoalan sensitif kalau sudah persoalan iuran, Mas, ya, gimana iuran premi itu di masyarakat menengah ke bawah, dan kalau orang mau jual beli tanah misalnya atau membeli tanah kemudian harus menyertakan kartu BPJS. Kalau misalnya nggak ada, apakah terus nggak jadi? Kan harusnya kan itu harus dikasih solusi. Karena di situ gini, Mas, di Inpres nomor 1 itu ada sanksi administrasi, Mas. Repotnya di situ. Sanksi administrasi bahwa mereka yang tidak menggunakan kartu BPJS dalam segala layanan itu tidak akan diberikan layanan. Artinya tidak dilayani lah gitu ya, tidak diberikan akses. Ini kan seolah-olah memaksa masyarakat mau tidak mau harus berhadapan dengan sanksi itu gitu loh. Ya ini saya jangan sampai ini hal yang menakutkan bagi masyarakat, malah jadi beban masyarakat kan. Pada akhirnya orang mau membeli tanah, padahal namanya jual beli tanah itu kan udah ada aturan sendiri, Mas. Menjual tanah itu tidak sama menjual objek lainnya, dia tersendiri. Karena tanah itu satu, ya misalnya mengenai proses transaksinya harus di depan PPAT. Kalau nggak ada PPAT dia harus ada lurah sama camat. Nah kemudian dalam ini ada yang kedua mengenai keaslian dokumennya. Dokumennya kan harus asli, harus diperiksa juga tanahnya, harus memenuhi syarat formil dan material. Ada juga syarat yang namanya keperdataan. Di situ di pasal 320 KUH Perdata itu harus ada perjanjian, harus ada kesepahaman. Nah ini kan harus ini kalau kemudian nanti karena Anda nggak ada ini BPJS-nya, Anda nggak bisa. Lah ini di situ untuk yang ATR ini kan BPN ini kan nomor 1, Mas, pilot project ya, mulai 1 Maret ini loh, mulai 1 Maret.
Nah ini kan kalau dia nggak berhasil ini kan berat ya. Artinya begini, di dalam pelaksanaannya nanti mau tidak mau BPJS ini atau BPN ini Badan Pertanahan Nasional harus menginformasikan, harus mengedukasi kepada masyarakat, Mas, akan pentingnya BPJS itu. Nah ini saya rasa membutuhkan proses juga gitu loh, Mas. Baik, dan kami masih berbincang dengan Bapak Trubus Rahardiansyah, beliau adalah pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain kemudian Anda tadi menyampaikan adanya sosialisasi lah ya, ataupun mungkin yang memang bisa dilakukan berbarengan dengan berbagai macam perbaikan yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Terkait dengan polemik yang ada, apa yang harus dilakukan pemerintah? Merevisi aturannya ataupun ada aturan lanjutan yang menjelaskan ini lebih lengkap, atau mungkin memang mencabut rencana untuk menerapkan kebijakan ini? Iya, kalau menurut saya ini pemerintah harus menyiapkan ini, Mas, aturan-aturan lainnya terkait dengan misalnya kebijakan khusus terhadap masyarakat menengah ke bawah yang tidak berkemampuan membayar ini, Mas, membayar premi nantinya. Nah itu juga harus dilakukan. Yang kedua memang pemerintah juga harus istilahnya menunda terhadap sanksi-sanksi itu. Jadi sanksinya itu harus ditunda dulu agar sanksi administrasi ya, agar dalam proses-proses pelayanan publiknya tetap berjalan gitu loh, Mas. Jangan kemudian hanya gara-gara tidak punya kartu BPJS misalnya transaksi jual beli tanah atau jual beli apartemen ataupun rumah tidak jadi gitu lah. Ini kan nanti menyebabkan kekecewaan di masyarakat. Yang selanjutnya menurut saya juga dilakukan oleh pemerintah, selain sudah sampaikan tadi sosialisasi dan edukasi, yang penting dilakukan pemerintah adalah bagaimana kemudian secara policy ya, secara kebijakan adalah memberikan kepada BPJS ini untuk menjangkau yang terkait di luar negeri, misalnya untuk haji dan umroh, Mas. Kalau haji dan umroh ini kan persoalannya kalau misalnya tiba-tiba sakit di sana, apakah itu bisa diklaim ya, diklaim karena itu di pemerintah Arab Saudi kan. Jadi jangan-jangan nanti itu BPJS-nya nggak berlaku di sana lah. Ini kan jadi masalah juga, Mas. Jadi itu hal-hal seperti itu harus clear, saya rasa pemerintah harus dilakukan. Selain itu terkait dengan pemerintah daerah ini kan situasinya kan sangat dinamis ya, di mana kemudian masyarakat di daerah ini banyak juga bagaimana kebijakan menurut saya kolaborasi partisipatif itu perlu dilakukan ya, sehingga masyarakat di tingkat bawah, masyarakat di desa-desa ataupun di perkampungan-perkampungan di daerah itu bisa memahami, bisa mengerti tentang pentingnya anggota BPJS dan sekaligus juga kemanfaatannya bagi dirinya gitu ya. Juga dicarikan solusi-solusi kalau misalnya mereka itu mengalami kesulitan gitu. Artinya pemerintah daerah punya kewajiban langsung juga gitu ya terhadap atau punya tanggung jawab terhadap warganya yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam keanggotaan BPJS. Yang terakhir menurut saya penting juga pemerintah daerah itu ini, Mas, memantau, mengawasi, sekaligus memberikan law enforcement juga kepada rumah sakit di daerah, baik termasuk swasta ya, terutama yang seringkali istilahnya itu kurang optimal dalam memberikan layanan, suka menolak-nolak atau menghambat-hambat ataupun apa. Nah ini harus diberikan sanksi yang tegas. Jadi ada law enforcement yang cukup yang cukup komprehensif sehingga mereka ini jerat di dalam ini, kalau perlu ya izinnya dicabut atau bagaimana. Nah ini menurut saya juga ini. Yang lainnya ya memang hal-hal perlu juga dilakukan oleh pemerintah terkait dengan impres ini, ya tentu harus, karena ini kan yang baru berlaku ini, Mas, BPN Badan Pertanahan Nasional kan, yang diberlakukan 1 Maret, yang lainnya masih menunggu sampai kapan karena regulasinya baru disusun. Tapi menurut saya disinilah kemudian untuk yang lainnya harus ada ini, Mas, partisipasi publiknya di situ, artinya harus ada dialog lah dengan masyarakat sehingga nanti layanan yang dikeluarkan tidak sifatnya top down, sifatnya memaksa, dan sifatnya mengagetkan masyarakat. Kan ini kan semua jadi masyarakat terkejut, kaget dengan aturan-aturan yang begitu memberatkan menurut saya, Pak. Ya, yang paling penting dalam proses kebijakan publik adalah bagaimana publik sendiri yang diatur dalam sebuah kebijakan publik ini merasa dilibatkan dan ada hal-hal yang kemudian terakomodir lah di kebijakan publik tersebut. Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Pak Trubus, sampai jumpa.